Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, dibalas Allah 10 kesalahan dihapuskan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka kita perbanyak solawat. Siap banyak solawat? Solawat dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat, ya ini ada solawat. Dari mana? Dari Beringin Lestari. Yang mengatakan itu bukan saya, Nabi. Inna solatakum ma'rudatun alayya, solawat kamu dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta, bagaimana salawat kami dibawa ke makammu padahal kau sudah mati, padahal kau sudah masuk liang lahat, padahal kau sudah dimakan cacing tanah. Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah haramkan tanah memakan jasad Nabi. Tanah tidak bisa memakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini 1400 tahun jasadnya masih ada sampai sekarang. Bapak Ibu percaya? Pernah nengok? Ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, datang ke kota Madinah, menyewa rumah, digalinya kamar, di dalam kamar dibuatnya terowongan, digalinya lubang tikus, mau mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Orang Yahudi pun tahu jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Orang Yahudi ngerti bahwa Nabi jasadnya masih ada. Dia mau mencuri jasad Nabi. Ketika itu nama sultannya Sultan Nuruddin Zangki. Malam itu Sultan Nuruddin Zangki didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Hai Nuruddin, ada orang yang mau mencuri jasadku. Maka besoknya Syekh Nuruddin, Sultan Nuruddin Zangki menyebarkan bala tentaranya, periksa. Tertangkaplah di salah satu rumah kos, ada yang menggali kamar, mau mencuri. Sejak itulah dinding makam Nabi itu dicor di tembok pakai besi keliling. Karena orang Yahudi pun sadar, tahu, ngerti, paham bahwa jasad Nabi tidak hancur. Mereka ingin mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada pelebaran kota. Dulu tempat ini sunyi sepi, tak ada orang kebun karet. Karena kota semakin lebar, akhirnya tempat itu dia di kota. Tidak layak lagi ada kuburan. Dulu di situ ada kuburan makam pahlawan. Akhirnya diumumkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat, ini makam pahlawan mau dijadikan taman kota, mau dibuat kolam ikan. Jadi supaya kubur-kubur yang ada pindahkan ke pinggir kota. Jangan sampai nanti pas mau Ramadan kalian baca Yasin di kolam ikan. Akhirnya digalilah kubur makam pahlawan. Begitu digali ada jenazah yang tak hancur. Ketika ditanya keluarganya, kenapa orang ini tak hancur jenazahnya? Ternyata dia adalah penghafal Al-Quran. Jangankan Nabi, penghafal Quran pun jasadnya tak dimakan cacing tanah. Pembangkit listrik tenaga air yang ada di Koto Panjang, lalu kemudian digalilah tanah, diumumkan kepada masyarakat, semua kubur-kubur yang ada ini pindahkan, karena nanti ini akan banjir bandang, akan jadi pembangkit listrik tenaga air. Dipindahkanlah makam-makam. Ketika digali salah satu makam, jangankan jenazahnya, kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah. Seakan-akan dia baru meninggal kemarin, wajahnya segar. Apa yang terjadi? Ditanya keluarganya, siapa ini? Dia adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah yang hatinya tak pernah putus berzikir Allah, 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 Allah. Karena hatinya hidup, maka orang hidup tak dimakan cacing. Kenapa cacing tak makan kita? Karena kita masih hidup. Coba kalau mati nanti malam, besok pagi, apa kata cacing? Brownies, brownies, brownies. Kadang kita masih hidup pun udah dimakan cacing.
Mana ada orang hidup dimakan cacing Pak Ustadz? Ada, badannya hidup, matanya hidup, telinganya hidup, kakinya sudah dimakan cacing. Apa namanya? Diabetes mellitus. Mohon maaf yang kena diabetes. Mendengar ceramah Abdul Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena kalau tersinggung sakit jantung, lalu kemudian balik dari ceramah, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang cinta kita kepada Nabi, banyak-banyaklah bersolawat. Saya mewajibkan diri saya, sebelum matahari terbit, saya mesti solawat 100 kali. Bangun malam, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir, sebelum azan subuh, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu. Yang mau bersolawat silakan, yang tak mau bersolawat tak apa-apa, neraka masih banyak kosong. Tapi kalau mau dekat dengan Nabi Muhammad, banyak orang yang dekat dengan Nabi Muhammad karena duitnya banyak, dibuatnya istana anak yatim. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, macam ini di surga. Tapi saya tak kaya, duit saya tak banyak, maka kita bisa dekat dengan Nabi dengan cara banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak sah salat kalau tidak bersolawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba pas mau bersolawat berbunyi telepon. Halo? Batal salat. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina. Enak ya jadi Ustadz Somad. Kenapa? Di atas pentas, pakai tenda, ditengok orang ramai, dijemput, dikawal oleh banser. Kalian tak tahu rasanya di sini macam mana, panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada cara lain kalau kita mau selamat. Jangan sampai mati su'ul khatimah. Siapa yang banyak bersolawat, belum mati sudah dapat syafaat. Di antaranya pertolongan Nabi Muhammad ketika akan sakaratul maut. Orang yang bersolawat istiqomah. Iya kalau matinya di rumah, datang istri membisikkan ke telinga, bang sabar ya bang, insya Allah sebentar lagi selesai nih bang. Kalau meninggalnya di ruang ICU, di rumah sakit di Kopan Baru, jam 2 malam security sedang tertidur, dokter dan perawat sedang di rumah masing-masing, anak menantu sedang. Disitulah malaikat maut datang mencabut nyawa. Siapa yang akan menolong, membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Tapi kalau kita banyak berselawat, insya Allah matinya husnul khatimah. Maka siapa yang mau banyak husnul khatimah, siapa yang mau selamat dunia akhirat, tidak ada cara lain kecuali banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad katanya sakit lambung ya? Betul Pak. Obatnya Pak Ustaz, ambil induk kunyit. Induk kunyit itu apa Pak Ustaz? Induk kunyit itu artinya emak kunyit. Di mana dibeli? Pasar Pagi Arengka banyak. Dia agak tua sedikit. Setelah itu diparut. Setelah diparut, diperas pakai kain putih. Setelah diperas, setengah gelas kunyit, setengah gelas madu. Madunya asli, ya. Cemana ciri madu asli itu? Kalau dibawa ke rumah, bini mengamuk. Diaduk madu sama kunyit tadi, bacakan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa lah orang dulu setiap ngasih obat ujungnya selawat? Bahkan sampai ke pelet pun pakai pesawat. Hai adik, mau nggak sama abang? Diam kau kucing kurap. Pergi ke dukun. Sampai di tempat dukun diajarkan dukun tulah pelet. Akhirnya kak kang tilu ngobosi mulut tu songkang gigi tu kunci Allah kunci Muhammad.
Di ujungnya tetap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dukun-dukun pun berselawat. Karena tak sampai doa kalau tidak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun amal bapak sebesar bukit Uhud emas, walaupun amal ibu salah tunjuk ke sana tadi bapak, kita ulang balik ya. Walaupun amal bapak sampai keningnya hitam, walaupun amal ibu sampai emasnya habis, tapi kalau tidak menyebut nama dia, maka tidak akan diterima amalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Adam berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Doa yang paling tua. Kita semua hafal doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepada engkau ya Allah barakat Muhammad. Nabi Adam nabi yang pertama, Nabi Muhammad nabi yang ke-25. Kenapa pula dia berdoa kepada Allah menyebut nabi yang belum lahir? Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu kepada orang yang tak mau tahu, orang yang tak tahu. Ya manusia yang sombong, yang angkuh. Nabi Adam berdoa menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama yang kau sebut tadi Adam? Muhammad. Kenal kau dengan Muhammad? Tidak. Kenapa kau tahu dia? Ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam badanku, ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tertulis namanya bersanding dengan namamu, Allah Muhammad. Maka aku yakin dia punya kedudukan yang tinggi. Maka barokat Nabi Muhammad, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Itulah mengapa kita selalu berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokat Nabi Muhammad. Yang belum punya jodoh didekatkan jodohnya. Yang bilang amin yang belum jodoh aja. Ini anak udah 3. Barokat Nabi Muhammad. Yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan solehah. Barokat Nabi Muhammad. Yang belum terbuka pintu hati, berikan hidayah ya Allah melalui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tak paham berdoa dengan menyebut nama. Berdoa dengan menyebut nama Muhammad ini gimana Pak Ustaz? Gimana berdoa dengan menyebut nama Muhammad ini gimana? Datanglah panitia maulid Nabi ke Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Bisa datang ke desa kami? Enggak bisa. Sebentar aja Pak Bupati. Enggak bisa. Pokoknya saya sibuk. Lalu kemudian dibisikkan, ini yang ceramah nanti Ustadz Somad Pak Bupati. Oh insya Allah bisa. Itu namanya bertawassul dengan Ustadz Somad. Walaupun akhirnya tak bisa juga. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz Somad datang ke kampung kami? Tak bisa, jadwal saya penuh. Sebentar aja Ustadz Somad. Tak bisa, saya penuh, tak bisa. Ini permintaan dari Pak Kades Pak Ustadz. Oh bisa insya Allah. Kenapa Ustadz berkesan betul dengan Pak Kades itu? Karena Pak Kades itu sayang istri. Dari mana Ustadz tahu? Tadi dibilangnya Ustadz Somad, tolonglah kita berfoto bertiga dengan istri saya. Kalau tak dapat foto bertiga ini gawat nih Pak Ustadz. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling baik bukan yang paling banyak hartanya. Orang yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi bapak-bapak ini yang paling baik adalah bapak yang memberikan semua hasil sawitnya kepada ibu. Iya kan Bu? Tengoklah keinginan mereka Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kalau kita cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.